Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Nurul Maulidiyah dari kelas PAI 4F dengan NIM 122202063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris dari Bapak dosen Bapak Yudi Irfan Daniel. Hak dan kewajiban suami istri adalah landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan seimbang. Dalam Al-Quran, hak dan kewajiban bersama suami istri yakni menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan, menjaga agar senantiasa taat kepada Allah, yang diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur perbuatan. Kemudian, hak dan kewajiban suami yang pertama, kewajiban nafkah. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Lalu yang kedua, perlindungan dan kasih sayang. Suami harus melindungi istri dan memperlakukannya dengan baik, penuh kasih sayang dan hormat. Dan yang ketiga, pendidikan dan bimbingan. Suami bertanggung jawab atas pendidikan dan bimbingan spiritual serta moral keluarganya. Adapun hak dan kewajiban untuk istri, yang pertama, ketaatan. Istri wajib taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan moralitas. Lalu yang kedua, pemeliharaan rumah tangga. Istri bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Dan yang ketiga, dukungan emosional dan moral. Istri harus mendukung suami serta secara emosional dan moral serta berperan aktif dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran, yang pertama, hak suami, yaitu nafkah yang tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 dan perlakuan baik dalam surat An-Nisa ayat 19. Adapun hak dan kewajiban istri yang tercantum dalam Al-Quran yaitu pada surat An-Nisa ayat 34 tentang ketaatan dan An-Nisa ayat 34 tentang menjaga kesucian dan kehormatan. Jadi kesimpulannya, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin, melindungi, dan menyediakan nafkah bagi keluarga, sementara istri diharapkan untuk mendukung suami, mengelola rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Kedua belah pihak harus saling mendukung, menghormati, dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nusyuz dalam konteks pernikahan adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan tindakan tidak patuh atau pembangkangan dari salah satu pasangan terhadap pasangan yang lain terhadap kewajiban-kewajiban mereka dalam pernikahan. Tindakan yang perlu dilakukan bila salah satu pasangan melakukan nusyuz, yaitu yang pertama, nasihat dan dialog. Nah, nasihat dan dialog ini merupakan langkah pertama dengan memberikan nasihat secara baik dan melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Kemudian cara yang kedua yaitu pisah ranjang. Jika nasihat tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah pisah ranjang atau tidur terpisah untuk sementara waktu sebagai bentuk teguran. Lalu cara yang ketiga yaitu teguran yang lebih tegas. Dalam konteks yang sangat terbatas dan dengan banyak pertimbangan, teguran yang lebih tegas seperti pukulan ringan yang tidak menyakiti dapat dipertimbangkan. Ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan niat untuk mendidik, bukan menyakiti. Lalu cara yang keempat adalah mediasi. Jika ketiga langkah tadi tidak berhasil, maka libatkan pihak ketiga seperti keluarga atau pemimpin komunitas untuk mediasi bisa menjadi solusi.
Lalu kemudian cara yang kelima, pengadilan agama. Jika semua upaya tersebut gagal, maka langkah terakhir adalah membawa kasus tersebut ke pengadilan agama untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang mungkin termasuk perceraian jika dianggap tidak ada jalan untuk memperbaiki hubungan. Secara bahasa, kata poligami berasal dari Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli dan pulus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos yang artinya kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam Al-Quran, hukum poligami tertera dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Adapun dalil hadis mengenai poligami yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah melarang poligami bagi orang yang tidak mampu berlaku adil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun alasan poligami dalam Islam, yang pertama menjaga kehormatan wanita, yang kedua memenuhi kebutuhan biologis, yang ketiga memperbanyak keturunan, dan yang keempat mencegah zina bagi pria yang memiliki nafsu yang besar. Adapun adil merupakan syarat utama yang membolehkan seorang lelaki itu mengamalkan poligami. Adil menurut syarat hukum berarti keadilan dalam pemenuhan hak-hak istri. Hak-hak istri ini ada beberapa macam. Yang pertama, hak nafkah, sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua, hak perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, hak berhubungan seksual yang disesuaikan dengan kondisi fisik, kesehatan, dan kebutuhan masing-masing istri. Dan yang terakhir, hak tinggal bersama. Kemudian arti lain adil menurut syarat hukum yaitu keadilan dalam perlakuan dan emosional. Suami harus bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua istrinya dalam hal perlakuan. Ia harus menghargai pendapat, perasaan, dan kebutuhan setiap istri. Lalu, adil menurut syarat agama yaitu dimaksudkan merangkumi berbagai segi lahiriah, yaitu dari segi pembagian nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri, serta perkara-perkara lain. Jika keadilan tidak sanggup diberikan kepada lebih dari satu istri, maka poligami tidak diperkenankan untuk dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 129. Fasah atau pembatalan pernikahan dalam Islam adalah pembatalan pernikahan oleh pihak yang berwenang, biasanya hakim, karena adanya sebab-sebab tertentu yang membuat pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Fasah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan kedua belah pihak dalam pernikahan. Secara umum, fasah ini disebabkan oleh dua hal besar, yaitu yang pertama, disebabkan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. Dan alasan yang kedua, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Berikut beberapa penyebab fasah. Yang pertama, adanya syikok atau adanya pertengkaran hebat antara suami istri yang bersifat terus-menerus. Yang kedua, adanya kecacatan. Misalnya, jika salah satu pasangan memiliki cacat fisik atau mental yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajiban pernikahan, maka pihak lain dapat meminta fasah. Yang ketiga,
penipuan. Maksud menipu di sini adalah menyembunyikan informasi penting, misalnya sudah menikah sebelumnya atau memiliki penyakit menular. Yang keempat, ketiadaan nafkah. Jika suami tidak mampu atau sengaja tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang sah, maka istri dapat meminta pembatalan pernikahan. Yang kelima, murtad. Yang keenam, pasangan yang al-mafqud atau hilang. Jika salah satu pasangan hilang atau tidak ada kabar selama waktu yang cukup lama, maka pihak yang ditinggalkan bisa meminta fasakh. Dan yang terakhir, memiliki penyakit menular. Jika salah satu pasangan memiliki penyakit menular yang berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan pihak lain. Perceraian atau talak dalam konteks pernikahan dapat terjadi karena berbagai alasan. Ada beberapa penyebab umum terjadinya perceraian, meliputi yang pertama, perselisihan dan konflik yang berkelanjutan. Pasangan yang terus-menerus bertengkar tanpa menemukan solusi yang damai mungkin memilih untuk bercerai. Alasan yang kedua, ketidakcocokan. Perbedaan dalam nilai, tujuan hidup, atau kepribadian yang tidak bisa diatasi. Kemudian, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik, emosional, atau verbal dapat menjadi alasan utama bagi seseorang untuk mengajukan perceraian. Kemudian, perselingkuhan. Ketidaksetiaan dalam hubungan seringkali menyebabkan hilangnya kepercayaan dan menyebabkan perpisahan. Lalu yang selanjutnya, masalah keuangan. Kesulitan ekonomi atau perbedaan pandangan tentang pengelolaan keuangan bisa memicu perceraian. Alasan yang selanjutnya, kurangnya komunikasi. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif bisa menyebabkan rasa keterasingan dan frustasi dalam hubungan. Kemudian, masalah kesehatan mental. Gangguan mental yang tidak ditangani atau ketidakmampuan mendukung pasangan yang mengalami gangguan mental dapat menyebabkan perceraian. Lalu yang selanjutnya, tidak ada komitmen. Kurangnya komitmen dari salah satu atau kedua belah pihak untuk mempertahankan pernikahan dapat menyebabkan perceraian. Faktor-faktor ini dapat bervariasi dan seringkali saling terkait satu sama lain. Setiap pernikahan memiliki dinamika yang unik dan bervariasi, sehingga penyebab perceraian bisa sangat bervariasi antara pasangan yang satu dengan yang lain. Li'an adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada sumpah laknat antara suami dan istri dalam kasus tuduhan zina. Li'an terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa memiliki bukti yang cukup untuk mendukung tuduhannya. Biasanya berupa 4 orang saksi laki-laki yang melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Hukum li'an dalam Islam yaitu yang pertama, perceraian otomatis. Setelah sumpah li'an, pasangan tersebut otomatis bercerai dan tidak boleh rujuk selamanya. Lalu, anak yang ditolak. Jika dalam kasus ini ada anak yang diperselisihkan statusnya, maka anak tersebut tidak diakui sebagai anak suami yang melakukan li'an. Lalu kapan terjadinya li'an? Nah, li'an ini biasanya terjadi dalam situasi di mana suami menuduh istri berzina, tetapi tidak memiliki bukti yang cukup, yaitu tidak ada 4 orang saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut. Lalu, istri menolak tuduhan tersebut dan bersedia melakukan sumpah li'an untuk mempertahankan kehormatannya dan menolak tuduhan suami. Maka, li'an adalah mekanisme hukum dalam Islam untuk menangani tuduhan zina tanpa bukti yang cukup, memberikan cara bagi suami dan istri untuk menyelesaikan tuduhan yang sangat serius dengan cara yang teratur dan syar'i. Khulu disebut juga dengan istilah talak tebus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh istri kepada suami dan istri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan mengkhulunya itu.
Secara etimologi, kata khulu diambil dari kata khola'a, yang berarti mencopot atau meninggalkan. Maksud di sini yaitu suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri. Sedangkan khulu menurut terminologi ilmu fikih berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar iwad atau ganti rugi kepada pemilik akad nikah, yaitu suami, dengan menggunakan perkataan cerai atau khulu. Nah, dalam Islam, khulu dapat dilakukan apabila ada sebab-sebab yang menghendakinya, seperti suami buruk akhlaknya, atau suami mengganggu istri dan tidak menunaikan haknya, atau istri takut jauh dari Allah dalam bergaul dengan suami. Nah, jika tidak ada sebab yang mendorongnya, maka khulu itu dilarang. Adapun dalil khulu dalam Al-Quran tertera dalam surat An-Nisa ayat 128. Nah, dalam melakukan hulu ada beberapa rukun yang mesti dipenuhi, yaitu yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga sigot, dan yang keempat iwad. Zihar adalah salah satu bentuk talak dalam hukum Islam, di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya bahwa dia haram baginya, seperti punggung ibunya. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk talak atau perceraian yang sangat ofensif atau tidak sopan. Zihar pada dasarnya adalah pernyataan yang menjadikan hubungan suami istri serupa dengan hubungan darah yang haram, seperti hubungan antara ibu dan anak. Setelah seorang suami mengucapkan zihar, maka istrinya menjadi haram baginya, hingga suami melakukan kafaroh atau tebusan tertentu. Nah, kafaroh untuk zihar ini berupa membebaskan seorang budak. Jika tidak mampu, maka dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau jika tidak mampu juga dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, dalam Al-Quran, zihar disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 2-4, di mana Allah mengecam tindakan ini dan menetapkan aturan kafaroh untuk memperbaiki hubungan tersebut. Ila adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada situasi di mana seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit 4 bulan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya menjauhi atau tidak mendekati. Hukum ila menurut syariat Islam diatur dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Adapun hukum ilah sendiri yaitu haram, sebagaimana hukum talak. Hukum asal ilah adalah makruh. Suatu ilah akan haram hukumnya apabila tujuannya adalah untuk menambang istrinya dan untuk membiarkan istri hidup dalam keadaan terkatung-katung. Tema makalah saya berjudul ilah. Ilah pada hakikatnya adalah sumpah untuk meninggalkan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh suami, yaitu nafkah batin bagi istri. Para ulama madhab berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian ilah, namun mereka sepakat bahwa hukum ilah adalah haram. Dasar hukum ilah diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Dalam surat ini, Allah memberi batas sumpah ilah, yaitu maksimal 4 bulan. Adapun menurut jumhur fuqaha, ilah memiliki 4 rukun, yaitu yang pertama, al-halif, atau orang yang bersumpah. Yang kedua, al-mahluf bih, atau yang dijadikan sumpah. Yang ketiga, al-mahluf alaih, atau objek sumpah. Dan yang terakhir, masa, atau waktu. Hikmah diberlakukannya masa 4 bulan dalam ilah ini adalah dalam masa 4 bulan ini memungkinkan jiwa untuk mengembalikan diri dari menggauli istri. Begitu juga sang istri, dia tidak mampu lagi untuk bertahan lebih dari masa itu dalam menggauli suami. Lalu dalam masa ilah ada kesempatan untuk menjaga kehormatan diri. Adapun kafarat
atau denda yang harus dibayar untuk menebus ila. Yang pertama adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan hamba sahaya, atau yang terakhir, jika ketiga hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka bisa dengan berpuasa selama 3 hari. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.